kita akan membahas mengenai siklus ekuitas pemegang saham untuk mata kuliah Praktik Pemeriksaan Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Aditya Rizky Nugroho SE MAK. Untuk anggotanya, yuk kita simak. Ada Natalia Regista Maung, ada Neta Antika, lalu ada Rangga Aprizal Pratama, kemudian ada Silvi Mardiani, dan yang terakhir ada Sahna Alfamida. Untuk materi selengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian siklus ekuitas pemegang saham, di mana siklus ini merupakan siklus yang menggambarkan perubahan yang terjadi pada komponen ekuitas selama satu periode akuntansi. Ekuitas pemegang saham sendiri ini merupakan klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban. Dan perubahan tersebut akan ditampilkan pada laporan perubahan ekuitas yang disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, salah satunya adalah PSAK 1. Di mana laporan ini menampilkan laba rugi yang komprehensif, dampak kebijakan akuntansi atau korelasi kesalahan, lalu ada rekonsiliasi antara saldo awal dan juga saldo akhir pada setiap komponen ekuitas. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai komponen utama ekuitas pemegang saham. Komponen dalam siklus ekuitas pemegang saham sendiri ini mencakup seluruh unsur yang menyebabkan perubahan ekuitas dari awal hingga akhir periode. Adapun komponen utamanya yang terdiri dari modal saham. Modal saham sendiri ini merupakan kontribusi pemilik perusahaan dalam bentuk saham sebagai bukti pemilik dan juga sumber pendanaan jangka panjang yang menjadi struktur permodalan perusahaan. Lalu yang kedua adalah laba tahan. Laba tahan ini merupakan bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan digunakan untuk operasional perusahaan atau internal perusahaan. Yang ketiga ada saham treasury. Ini merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan sebagai pengurang ekuitas. Nah, saham ini itu tidak memiliki hak suara ataupun juga dividen, tapi dicatat sesuai dengan harga perolehannya, serta biasanya dibeli untuk meningkatkan laba per saham atau memanfaatkan adanya kelebihan kas yang ada di perusahaan. Lalu yang keempat, itu ada pendapatan komprehensif lainnya, di mana saham yang dibeli tadi itu sebagai pengurang ekuitas kan, terus saham ini tuh tidak memiliki hak suara dividen dan juga dicatat dengan sesuai harga perolehan. Prinsip akuntansi dalam penyajian dan pengungkapan ekuitas. Dalam laporan keuangan, penyajian dan pengungkapan ekuitas harus mengikuti prinsip akuntansi, yang dimana hal itu harus memastikan bahwa setiap komponen ekuitas disajikan secara transparan dan akurat. Adapun prinsip akuntansi dalam penyajian dan pengungkapan ekuitas itu meliputi yang pertama ada penyajian modal. Nah, prosesnya itu menampilkan struktur permodalan perusahaan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu mencakup modal dasar, ditempatkan di mana, disetor, serta jumlah dan jenis sahamnya. Nah, selain itu harus diungkapkan hak saham preferen, dividen tertunda, dan juga perubahan modal agar informasi yang disajikan secara transparan dan akurat sesuai aturan. Yang kedua itu ada penyajian dan pengungkapan saldo laba. Proses penampilan akumulasi laba setelah pembagian dividen dan koreksi periode lalu secara terpisah dari modal saham. Saldo laba yang dapat dan tidak dapat dibagikan harus dibedakan, di mana pembatasan seperti pencadangan dan ekspansi atau ketentuan regulasi yang harus dijelaskan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam siklus ekuitas, terdapat beberapa jenis transaksi utama yang menyebabkan perubahan ekuitas dari awal hingga akhir periode. Yang pertama, saldo awal ekuitas. Posisi awal ekuitas pada periode akuntansi yang terdiri dari modal disetor, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya. Total laba rugi komprehensif periode berjalan. Laba bersih menambah, sedangkan rugi mengurangi laba ditahan. OCI juga mempengaruhi ekuitas melalui perubahan nilai aset, selisih kurs, dan instrumen keuangan. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai seperti setoran modal baru, pembagian dividen, dan pembelian kembali saham. Perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Penerapan kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode lalu mengharuskan
Penyesuaian pada saldo awal ekuitas. Saldo akhir ekuitas merupakan hasil akhir seluruh transaksi dan peristiwa yang menjadi saldo awal periode berikutnya. Nah, selanjutnya ada tujuan audit dan asersi pada siklus ekuitas. Ada beberapa tujuan audit pada siklus ekuitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memastikan kelengkapan. Apakah seluruh transaksi ekuitas seperti penerbit saham, pembagian dividen, atau penyesuaian laba ditahan telah dicatat sepenuhnya tanpa ada yang terlewat. Yang kedua, menilai keterjadian, memastikan setiap transaksi benar-benar terjadi dan sah secara hukum, didukung dokumen resmi seperti akta pendirian dan risalah RUPS. Yang ketiga, memastikan keakuratan, memeriksa ketepatan perhitungan dan pencatatan nominal agar saldo ekuitas mencerminkan nilai sebenarnya. Yang keempat, menilai hak dan kewajiban, memastikan ekuitas yang telah tercatat benar-benar memiliki perusahaan dan bebas dari klaim pihak lain. Yang kelima, menilai penyajian dan pengungkapan, menilai apakah ekuitas disajikan dengan benar-benar dalam laporan keuangan dan diungkapkan secara jelas dalam catatan laporan keuangan. Yang keenam, menjamin transparansi dan keandalan laporan keuangan, memastikan laporan mencerminkan kondisi kepemilikan serta posisi keuangan secara wajar. Nah, selanjutnya ada tujuan audit dan aset. Baik, selanjutnya ada prosedur audit substansif dalam siklus ekuitas. Prosedur audit substansif dalam siklus ekuitas dilakukan untuk memastikan kewajaran saldo akun, ekuitas, dan transaksi yang mempengaruhinya melalui pengujian bukti serta asersi manajemen. Adapun prosedur tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memisah notulen RUPS, yaitu memastikan transaksi atau saham baru, dividen, dan pembelian kembali telah disetujui secara formal dan sah. Yang kedua, memeriksa akta pendirian dan perubahannya, verifikasi kesesuaian antara modal disetor, jenis saham beredar, atau catatan akuntansi. Dan yang ketiga, ada menelusuri bukti setoran modal. Pastikan dana modal benar-benar diterima dan dicatat dengan benar di rekening perusahaan. Yang keempat, rekonsiliasi buku besar dengan laporan keuangan. Menjamin saldo ekuitas akhir periode akurat dan lengkap. Selanjutnya, memeriksa perhitungan laba ditahan dan dividen. Uji keakuratan perhitungan dan kesesuaian dengan keputusan manajemen atau RUPS. Dan yang terakhir, menilai kecukupan pengungkapan. Pastikan informasi ekuitas seperti jumlah saham, agio, dividen, dan pembatasan laba telah diungkap sesuai PSAK. Selanjutnya, kesimpulannya. Siklus ekuitas, pemegang saham menggambarkan perubahan hak kepemilikan atas aset bersih perusahaan dalam suatu periode. Ekuitas memiliki karakteristik sebagai cerminan kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari setoran modal maupun pendapatan komprehensif lainnya, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang cermat. Melalui penerapan prinsip akuntansi berterima umum dan pelaksanaan prosedur audit substansif, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap transaksi ekuitas, seperti penerbitan saham, pembagian dividen, dan pembelian kembali saham, dicatat serta diungkapkan dengan benar. Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan yang tepat terhadap siklus ekuitas tidak hanya menjamin kewajaran laporan keuangan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.